Namaku Nilam, aku seorang gadis yang mengalami sebuah kejadian tragis di hari pernikahanku sendiri, di mana rombongan mempelai pria yang datang ke rumahku ternyata bukanlah manusia. Pada kala itu umurku baru beranjak 20 tahun dan ingin melangsungkan pernikahan. Aku pun dirias oleh Terita dengan sangat cantik dan anggun, menggunakan sigar Sunda serta kebaya putih. Tetapi dalam beberapa kali juga Terita selalu mendapatkan keanehan saat mendandani aku, dimulai dari bibirku yang sudah merah merona bisa kembali pucat. Bahkan kebaya yang aku pakai tiba-tiba tercium bau bunga-bungaan, padahal belum diberi pewangi sama sekali. Hingga pada akhirnya sekitar tengah malam rombongan pengantin pria datang, dan kami pun melakukan prosesi ijab kabul dengan lancar dan terkendali. Tetapi entah kenapa rombongan suamiku hanya diam dengan wajah mereka yang sangat pucat sekali. Bahkan setelah acara selesai suamiku itu memaksa untuk segera pergi, padahal saat itu masih ada prosesi makan-makan. Karena saat itu aku sudah menjadi istrinya, aku pun menurutinya begitu saja. Sesampai di parkiran mobil, betapa terkejutnya aku. Gak ada kendaraan satupun di sana, melainkan cuma terdapat halaman yang berhiaskan kain hijau dan emas. Aku sendiri merasa ada yang aneh, tetapi tak menaruh sedikit pun kecurigaan dan mengikuti kemauan suamiku itu hingga pada akhirnya aku memberanikan diri untuk menanyakan kepada suamiku mau dibawa kemanakah aku. Dia hanya menjawab akan ke tempat yang indah. Tetapi anehnya yang aku lihat hanya pohon-pohon besar dan tak ada yang indah sedikit pun di sana. Dan sementara di rumahku hanya Terita lah orang yang pertama kali mendapat kabar kalau rombongan pengantin pria mengalami kecelakaan saat menuju rumahku. Dan tidak ada satupun orang selamat. Lalu dengan siapakah aku menikah sekarang dan mau dibawa kemanakah gumamku. Aku yang masih belum menyadari apa yang terjadi tentang kecelakaan rombongan suamiku sebelumnya, memberanikan diri menyelipkan tanganku, padahal dengan suamiku yang berada di sampingku saat ini. Sembari menikmati perjalanan yang entah mau dibawa kemana-kemana olehnya membuatku mengantuk dan tertidur di sandaran pundaknya. Sementara itu, Terita yang sudah menutup telepon langsung terduduk lemas di bangku bekas ia menghiasku tadi. Secara pelan-pelan, dan Terita pun memberitahu jika ia menerima telepon kalau keluarga pengantin pria sebenarnya mengalami kecelakaan yang hendak menuju kemari. Semua yang mendengar itu merasa histeris dan kaget, termasuk ibuku sampai pingsan, dan suasana pun kembali riuh. Tentu saja mereka ketakutan sebab isi kepala mereka dipenuhi 1000 pertanyaan. Kalau mempelai pria dalam kecelakaan, lantas siapa yang tadi datang membawa aku? Di tengah kericuhan, bahkan tanteku datang tergopoh-gopoh yang dituntun oleh putranya. Ia mencoba menanyakan apa yang telah terjadi, meski sudah diceritakan secara singkat oleh yang rekannya. Akhirnya Terita kembali menceritakan kejadian tadi, meskipun bulu kuduknya selalu meremang saat bercerita, hingga pada akhirnya mereka mengunjungi rumah sakit tempat keluarga pengantin pria berada. Dan benar saja di rumah sakit itu sedang dilaksanakan operasi untuk korban dari pihak pria. Karena kecelakaan, pikiran mereka pun semakin kacau, sebab ditakutkan jika aku dibawa ke alam gaib mereka. Sementara aku yang telah tertidur tak mengetahui apapun tentang kericuhan yang berada di rumahku. Lalu, bagaimanakah nasibku bahwa sebenarnya pundak tempat aku bersandar ialah bukan manusia sebenarnya. Aku yang tak mengetahui kericuhan di rumahku hanya bisa tertidur di sandara pundak suamiku. Yang sebenarnya ia bukanlah manusia, bahkan kericuhan di rumahku terbukti setelah keluargaku mengunjungi salah satu rumah sakit tempat dari korban kecelakaan pihak pengantin pria. Salah satu keluargaku yang bernama Hasim dan Darshan hanya bisa duduk berselonjor di halaman rumah sakit sembari menghadap ke arah jalan, sebab tubuh mereka lemas seketika setelah mengetahui fakta bahwa calon suamiku itu sebenarnya benar mengalami kecelakaan. Bahkan Hasim sampai bertanya pada pihak polisi yang kebetulan ada di rumah sakit, apa ada wanita memakai baju pengantin? Namun jawabannya tidak sesuai harapan dan seketika Darshan mengatakan kalau ia sangat yakin jika aku telah dibawa oleh rombongan dari alam gaib. Mendengar hal itu, Hasim pun setuju dengan apa yang dikatakan Darshan.
sebab aku bisa hilang begitu saja, dibawa oleh orang mirip suamiku. Sedangkan suamiku sendiri sebenarnya sudah meninggal. Dunia Darshan pun mulai takut jika aku tidak bisa kembali lagi, sebab sebelumnya wanita bernama Kusuma pernah mengalami hal yang sama di tahun yang lalu dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Sementara itu di rumahku masih diselimuti rasa duka, sebab ada penyesalan dari keluarga. Mengapa tidak menyadari keanehan yang dibawa para rombongan misterius itu? Padahal beberapa orang merasakan ada bau aneh, seperti aroma wewangian yang belum pernah dicium sebelumnya. Bahkan Teh Rita pun sebelumnya juga bisa merasakan hawa rumah yang mulai tidak enak saat itu. Apalagi sedari awal ia sudah tidak enak. Hati dengan tanda yang diberikanku ketika berhias, keluarga pun sangat mengkhawatirkanku apakah aku bisa pulang dan dibawa kembali oleh pria gaib itu. Yang pastinya mereka belum mengetahui keberadaanku. Semoga aku bisa kembali dengan selamat ke keluargaku.